kabar Bang Chan? Salah, sehat tetap. Jadi gini Bang, kami ini mau nanya ke Abang perihal tentang anak muda zaman sekarang. Apa sih Bang perbedaan anak muda zaman sekarang yang menurut pandangan Abang lah pendapatnya? Kalau ditanya beda anak muda sekarang sama zaman dulu, bedanya jauh sekali ya. Apa kalau zaman dulu, zaman abang dulu, mungkin kita belum dihadapi dengan macam-macam kemajuan teknologi sekarang. Tapi apapun itu, maksud abang tuh begini. Jadi jangan sampai kita anak muda zaman sekarang atau anak muda zaman dulu kita jauh dari nilai-nilai spiritual, jauh dari nilai-nilai agamis. Jadi di mana letak kita? Jadi pola dakwah zaman dulu, zaman sekarang kita harus berbeda. Kalau zaman dulu kita ngaji, anak tahu, antum tahu kan? Iya, Kalau ngaji, kalau pakai rotan, pakai apa? Kalau zaman sekarang anak ngaji pakai rotan, besok dia tidak mau datang lagi ngaji, Bener Bang. Nah, jadi ngaji kita memasuki nilai-nilai dakwah, nilai-nilai spiritual ke anak-anak muda dengan cara apa? Kita menyelami, kita selami hobi anak muda. Kayak di sini kan, di tempat ini kan kita ngopi kan, sambil ngopi nanti kita sambil bisa berbicara tentang perkara-perkara iman, perkara-perkara ibadah. Ya boleh, syukur-syukur kalau mampu kita bisa bicara fikih ya gitu kan, nggak masalah tempatnya seperti ini juga untuk nambah-nambah ilmu. Jadi dari sini baru kita bawa ke masjid, baru kita lebih intensnya di masjid begitu kan. Jadi itulah menurut abang, kalau anak muda sekarang yang minimal kita harus menjadi, semua pemuda harus menanamkan jiwa dakwah. Jadi ada apapun dalam kondisi apapun. Nah, Walaupun kita udah maju tapi tetap kita betul. Islaminya juga dapat ya Bang? Iya betul. Jadi gini ya, antum tahu sendiri kan, game, gadget, semua segala macam ini kan memang betul-betul merusak. Bagi abang memang sangat-sangat merusak. Ya, itulah. Jadi abang harap dimanapun lokasi kita, dimanapun kondisi kita tetap menjadi agen perubahan untuk membawa remaja-remaja aktif dalam remaja masjid. Nah itu, menjauhkan dari game, jadi dari pengaruh-pengaruh negatif lah ya. Bang Chan, ini mau nanya juga nih tentang pemuda yang tentunya bisa untuk memajukan negeri nih. Ya. Bagaimana Bang pendapat Abang, kita sebagai pemuda bisa memajukan negeri di bidang apa gitu loh contohnya? Jadi gini, Anang, menurut abang ya, jadi pemuda ini minimal sekali dia bermanfaat. Bermanfaat untuk siapa? Untuk lingkungan keluarga dulu, dari lingkungan keluarga. Jadi dari lingkungan keluarga ini seperti apa? Abang melihat, jadi ada meme pemuda beban keluarga mau masuk, beban keluarga mau lewat, aduh miris rasanya. Justru pemuda pemuda banggaan keluarga, dari keluarga dulu. Apa yang bisa kita lakukan untuk membuat bangga orang tua gitu kan? Sudah dari itu, sudah lepas diri kita bisa membanggakan orang tua, ya bisa cari duit sendiri. Mudah-mudahan kita langsung bisa bisnis, bisa juga kan gitu kan. Nah, apalagi setelah itu bisa kita baru keluar ke ranah membuat bangga masyarakat. Nah, gitu. Jadi minimal kita pribadi mempunyai jiwa untuk membuat bangga orang tua. Setelah itu kita naik kelas, membuat bangga masyarakat. Setelah level masyarakat sudah kita lalui, bisa jadi kita masuk ke dalam dunia politik. Pemuda ini kalau menurut abang wajib berpolitik. Wajib Bang ya? Wajib, sangat wajib. Karena ada ide-ide pemuda ini sebenarnya lebih brilian. Tetapi pemuda ini tidak ada wadah. Kenapa? Pemuda dianggap tidak penting di dalam dunia politik. Padahal komunitas pemuda ini justru lebih banyak dan lebih energik, lebih komunikatif, lebih inisiatif, ide-idenya banyak sekali yang bagus. Hanya saja tidak mendapatkan ruang. Makanya abang pengen ada suatu wadah kita bergerak, minimal kita mulai dari Masurai. Kita mulai dari Jaluku, mulai dari Muaro Jambi, kita rembuk bersama, kita kumpulkan kawan-kawan. Di sana kita menyatukan visi, misi kita sama-sama. Insya Allah kita bisa mengguncang Indonesia atau bisa kita mengguncang dunia. Wah, itu lebih mantap lagi ya kan. Intinya kita, abang pengen ada wadah kita untuk berkomunikasi di jalur pemerintahan. Jadi pemuda bukan hanya tentang memikirkan diri sendiri saja Bang ya, bisa Ya, untuk memanfaatkan lingkungan betul juga betul. bermanfaat. Minimal, tapi kita nggak usah ngomong terlalu jauh ya, Ponang ya.
kita minimal untuk keluarga sendiri. Jadi kita mulai dari mana? Mulai dari kita membuat bahagia orang tua. Pak, besok saya nggak mau minta duit lagi, Pak. Pak, besok saya nggak ini. Oh, kenapa? Saya udah ada usaha sendiri. Masya Allah. Lagi kuliah kita sudah punya penghasilan sendiri. Antum bayangin macam mana keluarga bangga. Wah, Pak, besok uang semester tahun depan nggak usah ini Pak ya. Anang punya duit sendiri, Pak. Wah, itu dari mana dapat Nang? Wah, kita kan pada jangan dari mabar, Pak. Masa apa gitu. Dari apalah bisnis lah kan. Dari bisnis, dari apa yang bisa kita jadikan cuan, jadi dan duit. Mudah-mudahan itu bisa melatih kita pada dunia nyata nanti kan. Kuliah itu kan sebenarnya pada ujung-ujungnya selain mencari ilmu, mencari rezeki kan, ya kan, untuk mencari ilmu untuk mempermudah mencari rezeki. Kuliah itu begitu, Nang. Jadi kita sarjana itu mempermudah kita mencari rezeki karena kita berilmu. Kalau kita cicil dari sekarang, kita masa kuliah kita cicil mencari rezeki. Nanti ketika selesai kuliah kita sudah melewati proses-proses yang harus dilewati sebagai pengusaha pemula. Jadi antum tamat kuliah udah siap fight sama untuk ekonomi. Jadi struggle lagi ya, bisa langsung married, bisa langsung nikah. Kenapa? Udah siap posisinya. Itu. Terima kasih nih Bang Chan udah bercerita. Mudah-mudahan tentunya bisa bermanfaat bagi pemuda. Kira-kira pesan singkat lah Bang untuk pemuda ini bagaimana ya Bang? Singkat padat. Singkat Bang. Jadi ini, Abang pengen pesan sama pemuda ya. Ini Abang nggak jauh-jauh sih. Pertama Abang pesan sama pemuda Masurai. Pemuda Masurai harus bersatu, harus tanamkan religinya, gitu kan. Kita harus kompak. Kita bukan pemuda biasa. Kita agen perubahan, ya. Dimulai dari Masurai. Kita mulai dari Masurai, nanti kita naik level, kita ke tingkat Muaro Jambi, naik level lagi tingkat provinsi. Insya Allah, Abang yakin karena ada potensi-potensi yang Abang rasa memang sangat baik sekali yang untuk diangkat daripada pemuda Masurai tersebut. Ya, jadi inilah Abang juga bukan PR Abang sendiri, ini juga PR antum semuanya. Siapa bantu Abang untuk kita sama-sama untuk menaikin kiprah pemuda di level yang lebih baik. Terima kasih Bang Chan, mudah-mudahan atas ilmunya juga sharing-sharing kita hari ini. Dan next kita ngobrol bareng lagi Bang ya. Siap, aman-aman. Dan buat teman-teman yang lagi nonton, terima kasih udah menonton kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan see you next selanjutnya. Bye.